Welcome back to James Bond Indonesia, here with your host Batista Adventura. Siapa yang tidak kenal sosok James Bond? Sosok mata-mata yang paling ikonik di dunia sudah memasuki usianya yang ke-60-an. Puluhan film telah dirilis dan telah disaksikan oleh jutaan orang di dunia. Total sudah ada 26 film sepanjang franchise ini. Tak heran franchise James Bond menjadi salah satu franchise terlama di dunia perfilman. Dari total 26 film, kali ini kita akan memberikan informasi kepada Bond fans 7 film James Bond terbaik versi James Bond Indonesia. Kira-kira film favorit kalian masuk nggak ya dalam list kali ini? Are you curious? But before that, kami mau disclaimer dulu bahwa list ini adalah murni pendapat dari James Bond Indonesia. Jadi kalau kalian merasa ada perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat, silakan tulis di kolom komentar. So here we are, the 7 best James Bond movies versi James Bond Indonesia. Ketujuh, we have Dr. No. Kesuksesan dan ketenaran franchise James Bond sampai saat ini dimulai ketika film Dr. No rilis ke publik pada tahun 1962. Film yang dibintangi oleh aktor James Bond pertama yaitu Sean Connery ini menjadi satu-satunya film Bond yang tidak memiliki lagu pembuka atau official soundtrack yang biasanya kita dengar di bagian pembukaan dari sebuah film. Dilansir dari IDN Times, film ini mendapatkan rating yang cukup tinggi yaitu 7,2. Dan di film pertamanya ini, James Bond bertugas ke Jamaika untuk menyelidiki hilangnya seorang agen di sana. Tetapi dia justru dibawa ke sebuah pulau misterius dari sebuah organisasi. Di pulau tersebut terdapat sebuah rencana untuk menggagalkan program luar angkasa dari Amerika Serikat. Selain itu, dari Kompas.com, film Dr. No menampilkan banyak humor, banyak aksi, dan banyak adegan pelarian yang penuh gaya, yang membuat serial ini ataupun franchise ini sangat terkenal hingga saat ini. Di urutan ke-6, we have Goldfinger. Goldfinger merupakan film James Bond ketiga yang dirilis pada tahun 1964 dan merupakan film ketiga yang dibintangi oleh Sean Connery sebagai Bond. Dilansir dari IDN Times, film ini juga menjadi film Sean Connery sebagai James Bond dengan rating tertinggi pada saat itu di IMDb yaitu 7,7. Film ini menceritakan ketika James Bond ditugaskan untuk menyelidiki pebisnis yang bernama Auric Goldfinger yang diduga telah menyelundupkan emas secara ilegal ke luar negeri. Namun setelah ia terjun ke dalam misinya, ternyata permasalahannya tidak sesederhana itu. Ia harus mengungkap konspirasi apa yang sedang dibuat oleh Auric Goldfinger. Selain itu dari Kincher.com, Goldfinger memperoleh pendapatan yang jauh lebih sukses dari 2 film Bond versi Connery sebelumnya, dengan jumlah total 125 juta dolar atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Alasan kami memasukkan film ini ke dalam list karena film inilah yang mengenalkan berbagai ciri khas dari Bond, seperti gadget dan juga kalimat khas "A martini shaken not stirred". Di urutan kelima, we have GoldenEye. Film ini merupakan film pertama bagi sang aktor yaitu Pierce Brosnan sebagai mata-mata ikonik itu setelah absen selama 6 tahun dari film sebelumnya yaitu License to Kill. Dari IDN Times, film ini mendapatkan rating yang cukup besar yaitu 7,2 dan bahkan fun fact, film ini dianggap sebagai penyelamat dari franchise James Bond setelah cukup lama menghilang dari dunia perfilman. GoldenEye mengisahkan tentang James Bond yang bertugas ke Rusia untuk menemukan senjata nuklir berbahaya yang telah dicuri oleh seorang mantan agen rahasia yang membelot, dan Bond mengira orang itu sudah mati. Alasan kami memasukkan film ini ke dalam list adalah bahwa GoldenEye membawa seri ini ke dalam konteks yang lebih modern dan hasilnya dapat kita saksikan bersama-sama. Adalah seorang agen yang memiliki teknologi canggih dan penuh aksi. Di urutan keempat, we have From Russia with Love. Lagi dan lagi, film yang dibintangi oleh Sean Connery ada di dalam list ini. Karena memang beliau adalah aktor yang paling ikonik dan paling memorable dalam memerankan sang mata-mata. Film ini merupakan film kedua James Bond setelah Dr. No yang dirilis pada tahun 1963. Film ini mendapatkan rating sebesar 7,4 di IMDb. Alasan kami memasukkan film ini adalah ketika kami menonton film ini, ada sebuah perasaan di mana kita seolah-olah dibawa kembali ke era tahun 1960-an, di mana perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia sedang terjadi. Di film ini juga, James Bond sengaja masuk ke dalam sebuah jebakan pembunuhan yang melibatkan seorang wanita asal Rusia untuk mendapatkan perangkat yang berisikan kode rahasia Rusia yang dicuri oleh sebuah organisasi yang bernama Spectre. Next, urutan ketiga, we have No Time to Die. Film ini merupakan film terbaru dari franchise ini, sekaligus juga menandakan film perpisahan dengan sang aktor yaitu Daniel Craig, karena film ini merupakan film terakhir baginya. Alasan kami memasukkan film ini ke dalam list adalah dari berbagai sisi yang sudah kami buatkan videonya khusus di link yang ada di atas ini. Mulai dari musiknya, alur ceritanya, hingga pemerannya semuanya adalah the best.
Film ini menceritakan James Bond yang sudah pensiun di Jamaika, namun tiba-tiba harus kembali beraksi ketika dirinya diminta oleh temannya untuk menyelamatkan ilmuwan yang diculik. Bond juga harus berhadapan dengan seorang yang berbahaya yang saat itu sedang membuat senjata biologis yang dapat menghancurkan dunia. Bagi kalian yang mengikuti semua film James Bond versi Daniel Craig, dijamin akan merasa sangat emosional ketika menonton film ini. Meskipun bukan menjadi film yang terbaik di franchise ini, tetapi dilansir dari Clincher.com, film ini sukses menjadi penutup yang sempurna bagi eranya Daniel Craig. Selain itu, berkat kesuksesan dari film No Time to Die, No Time to Die juga mendapatkan penghargaan bergengsi yaitu Oscar dengan memenangkan kategori Best Original Song pada tahun 2022 yang lalu. Urutan kedua, we have Skyfall. Skyfall menjadi film ketiga bagi Daniel Craig sebagai sang mata-mata yang dirilis pada tahun 2012. Film ini disutradarai oleh Sam Mendes dan lagu pembukanya dinyanyikan oleh Adele. Dan dianggap lagu tema Skyfall menjadi lagu tema terbaik James Bond sepanjang masa. Alasan kami memasukkan film ini ke dalam list adalah dari segi alur ceritanya. Di film ini, barulah kita mengetahui dan mengenal orang tua dari Bond dan daerah asal dari sang mata-mata. Film ini juga menceritakan sosok agen yang sudah rapuh karena baru saja tertembak, tetapi masih memiliki kegigihan dan kemauan yang luar biasa untuk membantu negaranya yang baru saja mendapatkan teror bom di kantor MI6. Selain dari segi alur cerita, dari segi musik juga tidak kalah bagusnya. Terbukti bahwa sang penyanyi yaitu Adele juga mendapatkan penghargaan di Piala Oscar di kategori Best Original Song. Di film ini, James Bond harus terbuang cukup lama karena dianggap tewas tertembak oleh MI6 dalam suatu misi. Ketika ia kembali ke MI6, ia harus berhadapan dengan orang yang sangat berbahaya yang ingin menghancurkan MI6 dengan motif balas dendam atas masa lalunya. And on the top of the list, we have Casino Royale. Awal mula kami menyukai franchise James Bond sebenarnya dimulai ketika kami menonton film pertama Daniel Craig sebagai Bond, yaitu Casino Royale, yang dirilis pada tahun 2006. Merupakan film pertama Daniel Craig sebagai James Bond, sekaligus menjadi film James Bond dengan rating tertinggi di IMDb dengan nilai 8. Memang, Casino Royale dianggap menjadi salah satu film James Bond terbaik karena menawarkan sesuatu yang berbeda dari film-film Bond sebelumnya. Hal yang diperlihatkan adalah di film ini, ia tidak dibekali dengan peralatan canggih seperti di film-film sebelumnya, namun di sini dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja, seperti perkelahian, ataupun kejar-kejaran. Meskipun ketika penunjukan Daniel Craig sebagai Bond, banyak mendapatkan cibiran dari netizen, karena mereka menganggap bahwa Daniel Craig terlalu pendek untuk memerankan sang mata-mata, kemudian dari segi rambutnya juga terlalu pirang, mengingat sebelum-sebelumnya para aktornya rambutnya adalah rambut hitam. Sehingga banyak netizen yang menganggap bahwa film ini tidak akan sukses. Namun ternyata, ia dapat mematahkan pandangan negatif dari netizen dan menjadikan film ini menjadi film Bond dengan rating tertinggi di IMDb yaitu 8. Memang ada maksud khusus dari sang sutradara yaitu Martin Campbell. Ia ingin membawa sosok mata-mata yang dingin, yang serius, kemudian yang gelap, yang akhirnya membuat karakter James Bond di film ini sangat berbeda dengan film-film sebelumnya yang diperankan oleh Pierce Brosnan, Timothy Dalton, dan kawan-kawan. Dilansir dari Clincher.com, pembawaan Craig yang berbeda akhirnya membuat Casino Royale diterima dengan baik oleh netizen ataupun bahkan oleh kritikus, sehingga ia mendapatkan skor 94% di Rotten Tomatoes. Demikianlah deretan film James Bond terbaik versi James Bond Indonesia. Adakah film James Bond favorit kalian di dalam list kami? Boleh diramein kolom komentarnya, dan kalau kalian misalkan ada pendapat kalian yang berbeda ataupun share pendapat kalian tentang film Bond favorit kalian, boleh diramein di kolom komentar. Terima kasih buat Bond fans yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan Bond, agar semakin banyak Bond fans di luar sana yang mendapatkan insight dan informasi seputar Bond dari kami. I will see you guys on my next video. Batista Ventura out. See ya.